wahai Muhammad Al-Fani, inilah misi yang kamu tuntaskan. Nabi Muhammad akan ngasih saya misi. Misi itu sesuai dengan kapasitas saya. Nah, sekarang bayangkan, itulah kira-kira. Jadi kalau misalnya kita punya kapasitas yang tinggi, pasti kita dituntut untuk amal-amal yang gede. Makanya RKU ini wajib bagi anak-anak muda yang berpendidikan. Kekurangan kita. Karena sahabat-sahabat, jangan ada yang pernah merasa aman. Ini sudah saya jelaskan dalam sesi pertama dan sesi kedua. Wa izzati, demi diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ajma'u ala 'abdi, aku tidak akan mengumpulkan di dalam diri hambaku rasa takut. Dua rasa aman. Idza minani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau dia merasa aman denganku di dunia, aku akan kasih takut di hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya amathu yaumal qiyamah. Kalau dia memiliki rasa takut padaku di dunia, aku akan. Jadi sahabat-sahabat, kenapa kita punya RKU? Karena kita takut dengan hisab yaumul akhir itu. Karena kita takut tidak masuk surga. Kita punya khauf yang sangat tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagus. Dan kita punya roja, harapan yang tinggi untuk masuk surga. Makanya kita mengejar RKU. Maka RKU mencapai cita-cita tertinggi adalah jalan orang-orang yang realistis dengan dirinya sendiri. Sedangkan orang-orang yang enggan memasang cita-cita besar adalah jalan orang-orang halu. Ya kan? Kadang-kadang terbalik, sahabat-sahabat. Orang-orang yang bercita-cita besar untuk mencapai surga, itulah orang-orang yang realistis karena tahu diri. Tapi orang-orang yang merasa aman dengan amal-amal kecil, amal standar, amal biasa yang kata Allah sendiri itu tidak cukup. Dengan amal-amal itu dia merasa bisa masuk surga. Itu adalah orang setiap tahapannya. Dari mulai milestone pertama, kematian, al-maut, masuk ke alam barzah, kita menunggu sampai hari kiamat ribuan tahun. Lalu ke padang mahsyar, kita nunggu miliaran tahun mungkin di sana. Kita akan dihisab, menunggu lagi di yaumul hisab itu, ngantri seorang-seorang. Ditimbang yaumul mizan, lalu mengantri berbaris untuk melewati sirat. Dan pada akhirnya kita terjatuh ke neraka jahanam atau selamat menuju jannah. Setiap tahapan ini dielaborasi, direnungi. Kalau ini membuat Anda takut, bagus. Karena apa? Karena ketakutan sejati ada ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kemuliaan itu. Makanya saya lihat wajah Anda semua tegang semua sekarang nih ketika membahas ini. Tegang lagi katanya nih. Ya kan namanya lagi nge-review kan. Nah, sahabat-sahabat, dari sinilah fondasinya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fondasi seorang muslim bergerak. Jadi saya yakin kawan-kawan gak expect ini ya di awal-awal gitu. Ali Circle ini komunitas anak-anak muda yang gaul ya, yang happy fun gitu kan. Kita chill aja, kita akan yang penting hura-hura, nyaman, dan ada aksinya, gimmick. No. Anda memulainya dengan rasa takut yang mendalam pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ngomongin bangsa, sebelum ngomongin negara, dimulai dari rasa takut pada yaumul hisab. Karena itu adalah starting point yang benar. Dari situlah sahabat-sahabat kita mempersiapkan diri. Baru, ayo senyum lagi dong, sekarang udah mulai siap meninggalkan tema-tema akhirat. Kata Nabi Muhammad, al-kayyisu, orang yang jenius, cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi orang-orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu orang-orang yang pintar. Maka sahabat-sahabat, Anda perlu tahu bahwa saya ini sangat percaya diri dengan konsep-konsep yang saya tawarkan, karena saya tahu bahwa ini sumbernya itu kokoh. Bukan sebuah teori-teori yang rapuh, bukan sebuah elaborasi psikologi hanya berdasarkan riset materialis, enggak. Ini sebuah fondasi yang sumbernya itu dari Sang Maha Hakikat, Sang Maha Benar, dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Anda boleh berdebat, boleh menawarkan banyak konsep gitu, tapi saya nggak akan tergoyahkan, insya Allah ya, nggak akan tergoyahkan bahwa konsep terbaik,
dalam pengembangan diri adalah konsep mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Dari mana? Rasul yang memberikan indikator. Jelas ya sahabat-sahabat? Kan jadi enak ke hati kita ya. Matang gitu. Sehingga Anda semua gini, jangan mempersepsikan konsep RKU sebagai visi hidup itu konsepnya Muhammad Elfandi. Enggak, salah besar. Kalau nama RKU-nya yes. Karena Rasulullah tidak bilang RKU kan, bahasa Indonesia itu. Itu yang kita ciptakan sebagai brand. Tapi konsep tentang visi akhirat itu adalah konsep Nabi Muhammad SAW. Konsep agama Islam. Sehingga kalau Anda memahami ini, Anda perlu menyebarkan ini ke publik nggak sekarang? Saya tanya. Ya kan? Kalau Anda khutbah Jumat, ceritakan ini. Kalau Anda guru SD, ceritakan ini. Kalau Anda orang tua, ajarkan ini ke anak-anak. Kalau Anda punya adik kelas, ajarkan ini. Kalau Anda mentor, punya junior-junior, ajarkan ini. Ajarkan ke kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat. Ini bukan eksklusif milik Ali Circle. Kamu kok punya RKU kan, kamu kan bukan member EC. Bukan gitu, sahabat-sahabat. Ini adalah milik semua umat Islam. Karena visi akhirat itu adalah visi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang cerdas adalah orang yang persiapan kehidupan setelah kematian. Jadi RKU pada akhirnya tujuan hidup akhirat RKU itu. Tujuan hidup akhirat seorang muslim yang diperjuangkan seumur hidup di dunia sebagai pemberat mizan di yaumul hisab yang nyata. Karena itu hari yang nyata yang akan kita hadapi sahabat-sahabat. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, la tazulu qadama ibni Adam, anak Adam itu kakinya tidak akan beranjak dari tempatnya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min indi rabbih, di depan Allah, hatta yus'ala an khamsin, sampai ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afnah, tentang usianya, bagaimana dia menghabiskannya. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, bagaimana dia memfokuskannya. Wa malihi min ayna iktasabah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapat. Wa fima anfaqah, bagaimana dia mendistribusikannya. Wa madza amila, dan dia beramal apa, berkontribusi apa. Fima alima, dengan ilmu-ilmu. Coba lihat ya. Life journey, career, contribution, capacity, contribution. Itu yang akan ditanya. Maka fondasi kita ketika membreakdown menjadi 3C, capacity, career, and contribution, itu bukan ngayal gitu, bukan Kang Elfandi lagi ngelamun tiba-tiba kepikiran ide 3, enggak. Ini dari sebuah fondasi yang sangat kokoh. Itulah pertanyaan fundamental yang harus kita jawab, yang harus dijawab oleh seluruh umat manusia. Sampai saat ini kawan-kawan, menurut Anda, RKU ini harus dimiliki oleh seluruh umat Islam nggak? Kalau kayak gini berarti? Harus. Basisnya di situ. Oke ya. Kalau Anda sudah paham esensi ini, jadilah Anda semua menjadi jubir RKU. Jubir visi akhirat. Kalau Anda mau menawarkan nama yang lain ya boleh-boleh aja, terserah, tergantung daerah masing-masing. Tapi kenapa harus pakai nama yang lain kalau misalnya kita bisa kolaborasi dengan satu brand yang sama kan? Biar ada kesinambungan. Karena kalau Anda membuat nama sendiri dari awal, Anda perlu meyakinkan dari nol lagi, sulit itu. Proses pembangunan brand identity itu sulit sekali. Jadi kalau Anda mau menawarkan RKU lebih bagus. Tinggal konsepnya sudah ada, Anda tinggal sebarkan ini. Oke? Nah, the next question is, bagaimana kita mulai merumuskannya sekarang? Lebih praktikal. Rencana kontribusi unggulan adalah cara kita menampilkan resume terbaik sejak muda. Dari mulai ilmu, kapasitas diri, dari karir hingga kontribusi yang akan terangkum dalam sebuah catatan yaumul hisab yang detail dipertanyakan. Jadi semua aspek tentang kepribadian, kapasitas, karir, kontribusi harus terangkum dalam RKU. Makanya sahabat-sahabat, RKU itu harus menjadi ekspresi jati diri kita. Kenapa tidak memulai langsung aja Kang Elfandi konkret deh, jangan ngomong-ngomong diri sendiri dan bakat. Apa yang dibutuhkan umat saya kejar. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena Anda akan memperjuangkan sebuah project itu seumur hidup puluhan tahun. Butuh effort yang gede, butuh hamasah, semangat, butuh energi, butuh konsistensi. Anda sudah mendengarkan materi sebelumnya tentang dream consequences kan? Sudah belum? Kalau Anda sudah mendengarkan itu, Anda akan paham tentang waktu yang panjang, energi. Jadi kalau Anda tidak memang memiliki dream itu, Anda tidak merasa jadi diri sendiri, agak sulit. Walaupun tidak wajib harus dari bakat dan minat.
Makanya sahabat-sahabat, kita mengarahkan Anda semua sejak tahun kemarin ya, sejak Desember. Yuk diisi kanvasnya dari bakat, identifikasi bakat-bakat, minat identifikasi agar kawan-kawan bisa mengisinya dengan sistematis. Nah, RKU Kanvas ini per hari ini harus sudah diisi sebetulnya. Bakat, minat, peran strategis. Semua yang Anda tulis dalam Passion Canvas dipindahkan ke RKU Canvas. Ini rangkuman dari seluruh perjalanan Anda mengisi Canvas dalam satu halaman ini, RKU Canvas. Nah, lalu kalau kita breakdown, Anda sudah mengisi pasti ini. Tulislah talent-talent yang Anda miliki. Talent indikatornya ini, ada kecenderungan, ada kesenangan natural, pembelajaran yang cepat, ada intuisi, ada kreativitas. Setelah identifikasi sekarang interest Anda, ada antusiasme, Anda punya kebersamaan, engagement, Anda bersedia menghabiskan waktu lebih, Anda punya inisiatif di situ. Tulis sekarang, berarti Anda minat di bidang tersebut karena Anda suka rela menghabiskan banyak waktu. Irisan antara talent dan interest. Diki, antum bocor kayaknya. Oke. Irisan antara talent dan juga interest. Coba di mute dulu, jangan bocor. Ya, kita mulai lagi. Irisan dari talent dan interest inilah yang Anda rangkum menjadi passion. Kalau ternyata saya hanya punya 2 talent, 2 interest, ya itu 2 aja. Semakin mengerucut semakin bagus sebetulnya. Karena tujuan kita mengisi kanvas ini sampai Anda memiliki hanya satu real grand project, masterpiece project yang Anda perjuangkan. 1, jangan 2. Dari Passion Canvas ini masukkan ke RKU Canvas. Berikutnya, sekarang kalau misalnya Anda tidak memiliki bakat dan minat, ya udah nggak masalah. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya, kalau Anda dengan bakat dan minat butuh persiapan 10 tahun atau butuh persiapan 20 tahun, tanpa bakat dan minat butuh persiapan 40 tahun. Kalau Anda butuh biaya menghabiskan uang misalnya total 300 juta dalam perjalanan Anda mengembangkan kapasitas diri, karena Anda gampang cepat mempelajarinya, tanpa bakat itu Anda lebih effort, bisa 0,5 miliar, bisa 1 miliar misalnya. Lebih mahal, lebih sulit, lebih lama kalau tanpa bakat dan tanpa minat. Dan juga peluang downnya lebih tinggi, sahabat-sahabat. Tapi apakah boleh? Boleh. Karena yang namanya sarana ataupun tahapan ini sekedar cara aja ya. Anda bisa memulai dari manapun. Lalu di tahap ketiga saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kondisi dunia ini dari sisi geopolitik, ekonomi, peluang-peluang yang ada, peluang di keluarga kita, di masyarakat, kota, di negara, di masyarakat internasional. Betapa banyaknya, bukan? Ada yang pernah mengelaborasi nggak selama training ini? Saya coba elaborasi sendiri, mencari data-data di luar yang ditemukan oleh Kang Elfandi. Siapa aja acungkan tangan yang tahu saya? Karena ketika proses mengisi ini Anda harusnya mengelaborasi. Ada yang sudah mencoba belum? Kalau Anda belum mengelaborasi, sobat-sobat, ternyata terlalu banyak ya bidang-bidang kosong yang minim pemikul beban gitu. Minim. Jadi Anda bisa mengambil itu, tulis. Mau itu keluarga, masyarakat kota kita, negara ataupun kemanusiaan, tulis semuanya sehingga Anda memiliki proposal perubahan sosialnya apa di sini. Nah, dari itu sahabat-sahabat, kalau Anda masih memiliki 2 atau 3 opsi, langkah terakhirnya adalah istikharah. Istikharah. Ambil waktu 3 malam, 4 malam, 1 minggu istikharah. Kalau Anda istikharahnya benar, nanti Anda akan melihat, biasanya ya, tidak selalu tapi biasanya akan melihat mimpi. Kalau Anda melihat mimpi, nanti baca dalam tafsir mimpi. Saya itu punya catatan mimpi yang sangat banyak. Kalau saya mimpi biasanya kalau ada handphone saya tulis di note saya mimpinya. Kalau ingat, kalau ada kertas di kertas. Kalau dekat laptop pas bangun tidur, ingat saya tulis tanggalnya, waktunya, mimpinya saya tulis itu. Karena mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala kalau baik. Dan ketika ada mimpi yang berulang itu jadi pola.
Anda dapat panduan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala di luar ilmu pelajaran biasa. Imam Syafi'i luar biasa Imam Syafi'i. Saya ingin belajar kayak beliau gimana caranya. Karena waktu kita terbatas, jadi kita butuh waktu tambahan di dalam tidur. Jadi kalau beliau itu sebelum tidur dia menstimulus pikirannya dengan banyak persoalan. Imam Syafi'i itu kalau ada pertanyaan dia nggak kayak narasumber kita ya. Oke, saya jawab jebret aja gitu, Pak. Asbun gitu. Tapi Imam Syafi'i itu kalau misalnya ada persoalan, dia serap, dia pikirkan, dia persiapkan jawaban yang matang. Dia literatur review dulu. Literatur review. Dia research. Jadi sebelum dia setelah habis waktu seharian menjawab berbagai persoalan, masih banyak pertanyaan-pertanyaan umat yang belum dia tuntaskan. Dia stimulus pikirnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, lalu dia tidur. Maka otak bawah sadarnya bekerja otomatis mencari seperti komputer yang searching data kan butuh waktu ya. Kalau Anda searching data, terutama kalau komputernya lemot gitu. Bahkan komputer cepat pun tapi kalau datanya miliaran kan lama tuh. Nah, otak kita itu mencari data ketika kita tidur. Di dalam mimpi Imam Syafi'i bisa memecahkan banyak persoalan. Ketika bangun, dia tuliskan jawaban-jawabannya. Itu next level of thinking gitu. Siapa yang bisa? Gimana? Siapa yang bisa kayak gitu? Saya sedang mencari polanya gimana caranya bisa kayak gitu. Biar waktu kita yang sangat terbatas ketika bangun itu di-extend. Di dalam tidur pun kita menjadi problem solver. Dahsyat Imam Syafi'i. Nah, kawan-kawan semua, makanya istikharah. Nanti insya Allah Anda akan mendapatkan jawabannya. Sudah hafal doa istikharahnya belum? Siapa yang sudah hafal, acungkan tangannya, saya pengen tahu. Acungkan tangannya. Saya sebagai mentor harus mengevaluasi. Semuanya acungkan tangan yang sudah hafal. Ayo, berapa orang? Segini? Astagfirullah, saya harus bilang memalukan, sobat-sobat. Ini seperti doa tasyahud akhir ini tuh, seperti doa setelah wudu, seperti Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita lakukan itu harusnya sering sekali harusnya itu istikharah itu. Ya jangan sampai nggak hafal sobat-sobat. Doa istikharah sederhana, Anda sholat 2 rakaat, setelah itu Anda istikharahkan. Ya Allah, ini ada 2 opsi berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdar wa la aqdar wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, jikalau engkau tahu anna hadza, misalnya kalau pakai bahasa Arab bagus juga misalnya. Misalnya project tentang pertanian. In kunta ta'lam anna hadzal masyru' az-zira'i, proyek pertanian ini khairun li, baik untuk diriku, li dini wa ma'ashi wa aqibati amri, untuk seluruh dunia akhiratku, faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal masyru' az-zira'i syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, fasrifni anhu wasrifnu anni waqdirhu khair. Anda harus menghafal semua ini. Waqtikul khair haitsu kana tumardini bi. Nah, ini saya tuliskan ya doanya. Banyak Anda tinggal searching di internet doa-doa yang tersebar. Versinya juga ada beberapa yang berbeda, tapi intinya sama. Intinya meminta ke Allah, mohon dimantapkan hati dalam pilihan-pilihan kita. Tapi sahabat-sahabat, jangan asal-asalan Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Anda melanggarnya. Anda minta Allah Subhanahu wa taala dikasih arahan, Anda mahiwal, kalau bahasa Sunda itu. Anda nyeleneh gitu. Katanya minta dikasih petunjuk, setelah dikasih petunjuk Anda memilih yang lain, gimana sih? Petunjuk itu datang lewat mimpi, kemantapan hati, jalan yang terbuka, atau peluang-peluang yang tiba-tiba meledak dan juga melimpah di situ. Di pilihan lain enggak. Itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kematangan hati. Begitu Anda sudah menemukan satu jawaban untuk RKU Anda, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan ubah RKU itu forever, seumur hidup sahabat-sahabat. Jangan ubah. Kalau diubah, boleh enggak? Dosa enggak Kang Elvani kalau diubah? Menurut Anda dosa enggak kalau diubah?
Biar kawan-kawan paham konsepnya. Kalau diubah dosa nggak? Dan alasannya, silakan jawab. Ada yang punya pandangan? Dan alasannya? Ya, ada yang punya pandangan lain? Wah, enak kali sudah mandi. Jawabannya betul, tidak dosa karena ini bukan sebuah ibadah mahal, hanya pilihan-pilihan. Kan anak intinya gini, ada 10 amal soleh. Anda mau amal soleh terbaik yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 10. Milih aja gitu. Nggak ada yang dosa, tapi Anda menyia-nyiakan banyak waktu berharga untuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya Anda switch. Gitu kira-kira. Anda sedang ada di sebuah ruangan, depan, belakang, kiri, kanan, pinggir, 8 penjuru mata angin, ada tangga dengan arah yang berbeda-beda. Anda di tengah-tengah, kebayang nggak? Lalu Anda memilih tangga yang sebelah kiri, naik ke atas. Setelah Anda menaiki 100 anak tangga, setelah itu kayaknya bukan ini deh arah yang saya tuju. Harusnya itu saya ke arah kanan. Apa yang Anda lakukan? Turun lagi kan? Turun lagi, baru ke arah kanan. Orangnya udah kemana? Nah, jadi tidak ada dosa dalam arti halal haram, nggak ada. Tapi Anda menyia-nyiakan waktu yang berharga, yang notabene akan dihisab nanti. Paling Anda akan ngomong kayak gini, ya udah saya belum tahu waktu itu tentang konsep ini. Coba kalau tahu. Nah, itulah pentingnya ya Anda tegas dengan diri sendiri. Sekarang juga, untung kawan-kawan semua masih usia-usianya masih pada muda. Idealnya memang seperti kawan-kawan di Al-Aziz, idealnya di usia 15 tahun orang-orang itu disiapkan menjadi para pelajar yang fokus dengan RKU-nya. Oke? Setelah Anda istikharah, tuliskan RKU tersebut dalam bentuk RKU statement seperti ini. Template-nya sudah kami kirim di grup. Anda ganti teksnya dengan kalimat Anda sendiri. Boleh diubah ya, tapi kurang lebih framework-nya adalah satu, ada project-nya, ada user-nya, lalu ada skalanya. Itu aja yang Anda ganti. Yang aku perjuangkan adalah membangun, membuat, menciptakan apa, yang berdampak pada siapa, di level mana. Sebagai bahan catatan yaumul hisab yang akan aku laporkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kalimat terakhir itu. Karena Anda akan melaporkannya bukan di depan sebuah awarding body, bukan di depan pemerintah, tapi Anda akan melaporkan di depan Allah Subhanahu wa taala, oke? Nah, jadi tuliskan bakat, minat, peran strategis dan taufik robbani hasil istikharah Anda menjadi RKU statement. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sahabat-sahabat, silahkan. Nah, sekarang sahabat-sahabat, ini materi yang materi baru terakhir di serial ini sahabat-sahabat, yaitu tentang bagaimana mendeskripsikan RKU itu menjadi strategi-strategi. Detailnya akan Anda dapatkan dalam training live strategy. Kalau kita jadi bikin ya, rencananya kita akan bikin bulan Februari. Kita terjemahkan satu RKU itu kita terjemahkan menjadi kurikulum pribadi. Ini bentuk kurikulum pribadinya. Di Elite Circle sesi ketiga sudah kami ajarkan ya tentang designing self curriculum. Bagaimana mendesain kurikulum pribadi. Kurang lebih tahapannya ada 3. Yang pertama, Anda baca biografi orang-orang hebat yang sejalan dengan RKU Anda. Pelajari hidup mereka. Apa kira-kira bahan kapasitas diri dari sisi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik yang mereka miliki. Kira-kira itulah yang Anda butuhkan. Tulis tuh di list. Jadi kanvas juga ini. Tapi kanvas ini belum kita tugaskan ya kawan-kawan. Karena ini next step-nya. Next step dari RKU. Sedangkan output dari training ini. Nih outputnya ini. Output training RKU ini hanyalah satu RKU statement. Itu aja. Satu RKU statement yang jangan diubah seumur hidup. Implementasinya di sini. Ada satu lagi bagian. Kebayang sekarang kenapa RKU butuh 1? Sekarang makin paham kan? Kenapa RKU butuh 1? Karena kalau Anda punya 2 RKU, maka Anda punya 2 tabel, 2 list yang banyak. Satu RKU itu diberikan menjadi puluhan kapasitas diri. Nah, biografi tulis semuanya. Lalu yang kedua Anda cari mentor. Cari mentor. Siapa yang bisa mengarahkan Anda? Ngarahin Anda. Sudah, ini loh. Kalau kamu ingin mencapai tujuan Anda, ini loh. Ilmu-ilmu yang kamu butuhkan, ilmu I, J, K, L, M, N itu.
Sedangkan emosinya, mentalitas yang perlu kamu miliki adalah 1, 2, 3 tulis. Ibadah yang perlu kamu kejar adalah ini. Visi yang perlu kamu bentuk adalah ini. Tanya lagi Pak Amin, kalau Anda ingin mencapai tujuan Anda, ini loh, kata sang mentor. Biografi Anda dapat arahan dari buku biografi. Dan juga dari dari mentorshipnya dapat arahan. Baru terakhir, ini gambarnya nggak blur ya? Ya Kang, ngeblur Kang. Oke, nggak masalah. Anda bisa lihat di di chapter ke-9 ada juga ininya. Lihat di grup. Anyway, ini nggak, Anda fokus aja dengan penjelasan saya. Intinya, yang ada dalam tabel tersebut, karena ini tulisannya kecil, maka agak ngeblur ya. Intinya Anda menuliskan semua inspirasi yang Anda dapatkan dari biografi dan mentor Anda. Ini tahap ketiganya, kritisi nasihat-nasihat yang Anda dapatkan dari buku biografi, dari mentor, kritisi versi Anda sendiri. Karena mungkin ada arahan mentor yang udah kadaluarsa. Ada juga skill-skill yang zaman dulu dibutuhkan berdasarkan buku biografi yang Anda baca, tapi zaman sekarang sudah tidak relevan. Coret, Anda tambahkan hal-hal yang Anda butuhkan sesuai dengan kondisi hari ini. Jadi yang Anda ambil hanyalah list yang paling bawah, lihat. Kurikulum pribadi yang Anda butuhkan adalah yang paling bawah. Saya secara pribadi di dokumen saya punya 15 bidang studi yang harus saya penuhi. Dari 15 bidang studi itu ada tema-tema yang harus saya kuasai mendalam. Ada harus saya kuasai lewat kuliah S1, S2 atau S3. Ada harus saya kuasai lewat training, kursus. Ada yang perlu saya pahami melalui buku saja. Ada yang perlu saya pahami sekilas saja. Tapi tetap ada beda-beda. Tapi dari mana saya mendapatkan 15 bidang studi tersebut? Hasil dari membaca biografi orang-orang hebat yang sejalan dengan RKU saya. Hasil nanya ke mentor-mentor saya sejak saya SMA. Saya masih ingat saya nanya ke seorang mentor pakai handphone Siemens, pakai handphone dengan keypadnya yang masih tombol-tombol itu. Saya nanya ke beliau, saya ingin seperti Anda di masa depan. Tolong kasih saya nasihat arahan. Dibalas dong alhamdulillah dengan SMS. Saat itu saya sedang terbang menuju Kairo Mesir. Lalu SMS tersebut saya tulis dalam buku catatan. Ditulis tangan. Setiap kata, setiap titik koma ditulis tangan dan menitnya masih ada catatannya. Ini loh yang kamu butuhkan. Gimana? Oh, ini bocor ya. Jadi SMS tersebut saya tulis kata demi katanya. Beliau ngasih arahan A B C D. Terus ini belum dipertajam, saya bilang. Tapi saya inginnya kayak gini. Mohon kasih saya nasihat. Dia kasih saya nasihat lagi, ngasih arahan yang lebih tajam lagi. Akhirnya saya menyusun kurikulum pribadi dalam bentuk bagan-bagan sesuai dengan yang beliau kasih arahan. Lalu saya bikin surat. Ini loh konsep diri saya yang saya bangun sejak SMA dan sekarang udah makin utuh dengan bantuan Bapak. Lalu saya kirimkan surat itu melalui ada kawan yang pulang ke Indonesia, dikirimkan ke beliau, dievaluasi dan beliau mengapresiasinya dan luar biasa ini konsepnya. Sejak zaman lama kelamaan saya revisi lagi kurikulum pribadinya. Kenapa? Ada hal-hal yang beliau katakan tidak relevan atau kurang. Saya tambah lagi dengan mentor-mentor yang baru, dengan ilmu yang baru. Sehingga kurikulum pribadi ini berkembang. Bisa ada yang berkurang, bisa ada yang bertambah. Tapi pasti akan berkembang ya kurikulum pribadi. Nah, kurikulum pribadi inilah yang Anda kejar seumur hidup. Tergantung usia Anda berapa sekarang. Usia Faris 24 ya katanya. Sudah berapa sudah antum? 23 Kang. 23. 23 tahun. Maka Anda memulai menuliskan kurikulum pribadi Anda itu diterjemahkan di usia 23 tahun sampai usia 80 tahun. Kalau Anda usia 30 tahun mulai dari sini, 40 tahun mulai di situ. Silahkan. Mulai dari usia manapun aja. Jadi perjalanan Anda, life journey Muslim itu, kanvasnya adalah Anda mengisi kurikulum pribadi diterjemahkan dalam setiap potongan usia ini. Nah, sekarang konkretnya adalah bagaimana sekarang Anda menerjemahkan seluruh kurikulum pribadi tersebut
di tahapan-tahapan usia, bikin milestone. Inilah topik yang akan kita elaborasi dengan sangat detail dalam training life strategy. Tapi bukan hanya soal planning ya, life strategy itu. Lebih dalam. Belum ada yang mendapatkan ini secara utuh lah. Kecuali kawan-kawan yang ikut coaching dengan saya. Ada kawan-kawan yang ikut coaching selama 2 tahun terakhir, mereka sudah dapat utuh ya. Tapi kalau di publik belum saya ini. Diki pun belum dapat materi ini. Yang sudah dengar materi saya ribuan jam ya, belum dapat materi ini. Nah, setidaknya hal paling mendasar Anda membuat milestone. Milestone itu adalah target-target antara. Contoh, nah ini yang paling, jadi milestone ini, halaman ini buat Faris khusus nih. Usia Anda 24 kan? Iya, tahun itu 24. Nah, ini buat Faris pas. Tahun 2024 ini usia Anda 24 pas. Saya menghitung angka yang enak aja dengan tahunnya ya. Nih, ini Faris kita bayangkan. Faris usia 24 tahun. Lalu ketika Anda menyusun milestone, pokoknya jiplak aja nih Faris ini udah pas dengan antum. RKU Faris tercapai di usia 60 tahun ke atas. 61 sampai 65 sampai 70 ya. Ini 10 tahun pencapaian RKU. Tercapainya ya. Nah, menuju tercapainya ini berarti usia 60 tahun Faris sudah jadi apa? Usia 55 sudah jadi apa? 50 sudah kayak gimana? Terus mundur sampai usia 30 sudah kayak gimana? Maka sekarang bagi Faris milestone pertamanya tahun berapa berarti? Milestone pertama bagi anak muda usia 24 tahun berarti tahun berapa? Tahun 2025 kan? 2030. Oh iya, 2030. Jadi 6 tahun. Setelah itu baru per 5 tahun biar enak ngitungnya. Kalau Suden berapa tahun tadi? 23 ya? 23 tahun ini 24 juga kan? 24. Ya sama berarti. Ini buat Suden dan Faris. Coba ada yang lain nggak? Saya kasih ilustrasi biar mudah ya. Yang usianya lebih dewasa dari sini. 30, Bang. Fahrudin 30. Maka milestone pertama Fahrudin itu nih. Fahrudin ini edit. Milestone pertama Anda itu 2035. Jelas ya? Berarti Anda punya 6 milestone menuju usia 61 65. Kalau Pak Amin berapa Pak Amin? Depan ibu sama depan Yoris sama 30 enggak? Sama. 30. Wah, saya manggil Bapak ya karena antum dosen. Padahal antum jauh di bawah saya. Enggak apa kan? Oke. Harusnya saya manggil De Amin ya. Oke, Anda 30 berarti ya Anda milestone pertamanya usia 35. Ayo siapa lagi nih yang lebih dewasa banget coba? Mana? 36 Kang. Kang Tantan 36. Berarti Kang Tantan milestone pertamanya 40 aja nggak apa-apa. Jadi 4 tahun ke depan. Karena kalau Anda pakai 5 tahun ke depan, maka milestone pertamanya tahun 41 kan nggak enak banget ya nggak? Hitungnya. Prinsip perencanaan itu untuk memudahkan, bukan bikin ribet gitu. Nanti tahun berapa kamu masa berikutnya taruh, saya kalkulasi pakai kalkulator, repot itu. Udah aja per 5 tahun enak. Jadi bagi Tantan yang usianya 36 tahun, milestone pertama dia adalah 2040. Di usia dia 40 tahun. Milestone keduanya Kang Tantan di usia 45 tahun. Begitu seterusnya. Janganlah, Bu. Gimana kalau saya usianya sudah 50 tahun? Ya udah cuman punya 2 milestone lagi. 55 dan 60. Ya nggak apa-apa. Ya gini aja. Buat pegangan ibu aja. Gimana? Apa pertanyaannya? Sama apakah milestone harus 5 tahun? Enggak harus. Kalau Anda 38 udah milestone pertamanya 40 aja gitu. Tapi kalau Anda bersedia ribet 38 tambah 5 43, 48 boleh. Saya sudah mencoba beberapa versi. Kalau 10 tahun kejauhan. Kalau 3 tahun kependekan. Kalau setahun bukan milestone itu. Jadi kira-kira itu 5 tahun itu. Bagusnya. Tapi kalau Anda mau bikin versi lain boleh gitu. Jadi target antaranya Anda pecah. Cuman kalau terlalu banyak target antaranya nggak efektif juga. Anda kehilangan flexibility. 5 tahun menurut hemat saya sudah cukup. Tapi Anda bisa
Fleksibel ya, Anda terserah Anda sendiri. Taruhlah kita pakai versi 5 tahun. Per 5 tahun Anda bikin milestone. Bagaimana mengisinya? Lihat. Cara mengisi milestone kayak gini. Lihat. Muncul nggak gambarnya? Muncul, Kang. Sebentar, saya ganti dulu formatnya ya. Langsung ke Excel berarti ya, nggak ada PPT. Muncul nggak gambarnya? Oh iya. Nah, lebih jelas, Kang. Ya, lebih jelas nih. Oke. Lihat. Nah, ini jelas tadi? Ya, sekarang jelas, Kang. Nah, Jelas. ini ya jelas teman, gambarnya standar banget kayak orang-orang umumnya. Tidak teknologis. Ini tadi kurikulum pribadi, life journey, ini milestone. Nah, cara menerjemahkan milestone ini dengan lebih rinci kayak gini. Anda tuliskan target-target. Lihat, sekali lagi lihat. Perhatikan konsentrasi. Lihat kolom paling bawah. Saya pukul rata angkanya 8 semuanya ya. Ada 8 ilmu. Ada 8 sikap emosi. Ada 8 ritual ibadah. Ada 8 fisik. Oke? Satu fisik itu mungkin perlu dikejar selama 20 tahun. Belum ada ya? Satu ritual itu mungkin harus dilakukan selama 50 tahun gitu. Karena terus-terusan kan? Pas aku di Kayak Elokan Qiyamul Lail. Apakah Qiyamul Lail hanya 2024? jual Kan Anda perlu Qiyamul Lail dari tahun 2024 sampai 2060 kan? mesin lasik itu Maka kalau nggak salah 29 semua ya. sikap-sikap ini, ilmu, ritual, fisik ini di breakdown menjadi tahun-tahun ini. Cuman sobat-sobat, yang Anda breakdown nih bagi Faris, bagi Suden, hanyalah tahun demi tahun menuju milestone pertama. Jelas, lihat. Tahun demi tahun menuju milestone Itu pertama. mikroskopnya. Adapun tahun dari milestone pertama menuju milestone kedua, dari usia 30 sampai usia 35 itu nggak usah dipikirin. Tulis aja hanya di sini. Di Nih, TikTok Anda banyak tulis tuh, dulu. cari coba. Ini Anda kan punya 7 banyak milestone yang nih. nge-share pengalaman. Milestone usia 60, 55, 50, metode 45, 40, 35. Tulis dulu isi ini milestone semua, tulis 30, 35, 40 sampai 60. JEC Nanti itu, JEC yang Anda terkenal. breakdown adalah, lihat. Jakarta Ini ada Ice. milestone tahun 30 ya. Untuk mencapai kualitas tahun 30 tersebut, tulislah dibagi, terserah mau membagi rata atau enggak, tapi dibagi, dokter itu disebar. Semua kualifikasi. Kalau misalnya Anda punya 3 ilmu yang Anda kuasai sampai usia 30 tahun. 3 ilmu ya, bukan 3 buku. Satu ilmu bisa jadi 100 buku. Satu ilmu bisa jadi 1000 buku, ya enggak? 3 ilmu ini akan saya breakdown di sini. Tahun 2024, usia 24, 25, 26, ilmu nomor 1 saya habiskan melalui kuliah S1 dan S2. Oke. Lalu usia 27, 28, 29, 30, ilmu nomor 2, nomor 3, nomor 2, 3 dan 4 saya habiskan melalui S3 dan kursus-kursus. Jelas cara membaginya? Nah, emosi. Anda memiliki 8 sikap emosi. Tapi dari tahun 2024 sampai tahun 2030, saya hanya akan melatih hanya 4 emosi saja. Sabar, punya integritas, mampu mengontrol diri, sama menahan lisan. Udah itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Spiritualnya. Spiritual itu ada Qiyamul Lail, ada tilawah Quran, ada zikir, ada salat duha, ada Senin Kamis, ada puasa Daud. Pokoknya 2024 sampai 2026 saya akan fokus pada tilawatul Quran dan juga saum Senin Kamis aja udah. Nanti setelah 3 tahun latihan, tahun 2027 saya akan tambah. Selain Qiyamul Lail dan juga tilawah Quran dan juga puasa, saya akan tambah lagi dengan salat duha. Tapi nggak boleh ketinggalan sehari pun. Gitu cara membaginya sama-sama. Kebayang sekarang? Termasuk karir. Nah, karir Anda kalau bagi Faris karirnya adalah S1, S2. Kalau udah kerja pencapaian finansial. Kalau Anda dosen ya naik pangkat misalnya. Harus naik terus di sini tuh. Jangan sampai kita tidak memiliki rencana karir yang kurvanya naik. Pokoknya setiap tahun tuh naik terus secara income. Dan kaidahnya kawan-kawan, tentukan pengen income berapa dalam 1 tahun. Dan cari caranya. Bukan saya coba ini dulu dah, saya lihat berapa income-nya. Enggak, bukan kayak gitu. Tentukan saya ingin income berapa ratus juta per bulan ya. Setahun saya ingin berapa ratus juta. Saya ingin tahun 2024 ini
punya income misalnya 240 juta. Jadi saya harus dapat 20 juta per bulan. Atau saya harus dapat 50 juta per bulan. Cari caranya, dari mana sumber income-nya, di breakdown, gitu caranya, meningkatkan karir. Setiap tahun harus naik. Cuman Anda harus tahu konsekuensinya. Setiap kenaikan angka karir, itu menghabiskan waktu, energi. Nanti akan saya kasih tahu kaidahnya kan. Sudah saya jelaskan kaidahnya kan. Berapa persen usia 15 sampai 30 tahun itu karirnya? 40% aja. Maaf, 30%. Kenapa? Karena Anda butuh lebih fokus ke kapasitas, bukan ke karir. Nanti usia 40 sampai usia 60 tahun, karirnya 40%. Nanti akan saya jelaskan. Kontribusi juga sama. Nah, kontribusi di usia-usia di sini jangan terlalu gaspol. Nanti Anda akan sampai pada satu titik di mana saya ini sibuk, semuanya dikerjain, tapi kemampuan saya nggak meningkat. Kenapa? Karena Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memberi, menyumbang, apapun itu. Tapi pada dasarnya kita kapasitasnya pas-pasan, sahabat-sahabat. Maka kontribusi itu jangan terlalu banyak juga. 20% di usia di bawah 30 tahun ini. Sampai sini jelas ya? Eldaman silakan. Kang mau nanya persentase 40, 30, 20 itu dari apa ya? Antara ini kapasitas, karir, dan kontribusi. 3 ini. Bentar ya nih. Ini slide-nya itu nah di sini nih, lihat. Usia kecil kita sampai usia 15 tahun kan kita nggak fokus pada karir kan? Belajar terus, ya nggak? Tapi banyak salah juga. Kenapa? Karena kapasitasnya 100%. Tidak ada pelatihan karir dan kontribusi kan kadang-kadang, ya nggak? Salah juga itu. Nabi Muhammad sudah punya income usia 8 tahun, bayangkan. Nabi Muhammad sudah ikut berpartisipasi dalam agenda-agenda sosial sejak usia berapa? Sejak usia 12 tahun Nabi Muhammad itu. Nah, begitu 15-30 tahun, kapasitasnya lebih sedikit waktu kita untuk belajar, mengembangkan diri. Karena kita harus mengejar karir juga. Cuman karir jangan terlalu gede. Kenapa sahabat-sahabat? 30% ini kalau Anda tahu cara yang benar, ini bisa dapat income yang gede loh. Bisa 2 digit per bulan. 30% itu. Kalau orang dengan kapasitas yang bagus, all out, 80% karir udah jadi bilioner. Tapi jangan terburu-buru ingin jadi bilioner kalau memang bukan di situ RKU-nya. Kenapa? Karena uang itu selain hisab, uang itu juga menguras energi. Ketika Anda punya income yang lebih gede, Anda butuh alokasi waktu yang lebih banyak. Nanti gini kurvanya sobat-sobat. Nantilah itu di training live strategi akan saya jelaskan. Jangan sampai gini kurvanya, saya tuh nggak mau kawan-kawan melesatnya gini, set. Karena fokus pada karir, tapi di atas 40 tahun, mentok gini aja terus, stagnan. Karena kapasitasnya cuma segitu. Makanya kawan-kawan yang konsultasi ke saya, itu mau gak mau, antum bereskan kuliah atau bereskan belajarnya. Kenapa? Karena itu akan memperbesar CC mesin antum. CC-nya gede, begitu mulai melesatnya itu lebih cepat. 200-300 km per jam dibanding mobil-mobil yang lain yang cuma 50-60 km per jam. Kebayang analoginya ya? Saya lanjutkan dulu. Jadi intinya di tahapan milestone pertama ini hanya breakdown semua yang Anda targetkan dari kurikulum pribadi ke tahun-tahun menuju milestone pertama. Jelas ya? Nanti nih di tahun 2029 ketika usia Anda menjelang 30 tahun baru breakdown milestone dari milestone 1 ke milestone kedua. Lihat angkanya, terbayang? Dari milestone 1 ke milestone 2. Nanti ketika usia Anda sudah 34 tahun menuju 35, breakdown dari usia 36 sampai usia 40 tahun. Gitu terus. Jadi kebayang gak sekarang kalau saya bikin planning resolusi 2024, apa yang saya lakukan? Tinggal buka dokumen, sudah saya siapkan sejak dulu. Sejak 2007 dulu. Sejak 2004 dulu bahkan. Sudah ada. Kalau saya ingin bikin resolusi 2027 saya sudah ada. Ilmu apa yang perlu saya pelajari, emosional, spiritual, fisik, karirnya kayak gimana, kontribusinya apa sudah saya siapkan. Dan hidup itu sangat terarah, fokus, terbimbing dan sangat tajam kawan-kawan dengan kayak gitu. Silakan Sudan. Iya Kang, jadi mau nanya Kang, kalau misalkan nanti di milestone 2 atau 3
itu tiba-tiba ya kita sudah melampauinya duluan atau bahkan masih belum tercapai, itu baiknya seperti apa Kang? Apakah merombak struktur semuanya atau seperti apa? Tipis-tipis aja. Jadi jangan dirombak milestone besarnya, tapi misalnya di sini nih. Sebentar. Nah, milestone ini ya. Ada tipis-tipis sedikit dari yang 2040 ke 2041. Kecepatan jadi 2039. Itu nggak masalah. Karena milestone itu untuk membantu Anda fokus pada target-target menengah. Kalau geser-geser sedikit boleh-boleh aja. Kan ada faktor-faktor kayak COVID, kan, pandemi, krisis ekonomi, itu ngaruh juga. Itu nggak masalah. Justru sobat-sobat, ketika Anda memiliki target-target jangka panjang kayak gini, jangka menengah kayak gini, begitu ada krisis besar, Anda bisa men-switch. Saya misalnya gini, agenda-agenda yang ingin saya lakukan di tahun 2021 dan 2020 sampai 2022, yang tidak bisa saya lakukan, saya pending. Tapi agenda yang harus saya lakukan di tahun 2023, 2024, saya tarik, saya switch ke masa-masa pandemi. Yang suka ngomongin duit. Kenapa? Karena saya tahu saya perlu melakukan ini nanti 2 tahun lagi. Felicia Lasik. Karena sekarang saya punya waktu lebih. Terus nge-review. Saya switch. Tapi konsekuensinya bukan pas belajar. Gitu. Jangan masuk ke detail. Next training, oke? Okay? Saya hanya sekarang bayangkan milestone pertama ini, lihat tabelnya. Jadi ketika Anda membuat resolusi ataupun target tahun ini, Anda membuatnya setelah membreakdown jangka panjang dan Anda hanya mengambil 1 tahun 2024. Apa saja kebutuhan intelektual, emosional, spiritual, dan fisik, karir dan kontribusi di tahun 2024, hanya itu yang diambil, yang warna merah. Oke. Terbayang sampai sini? Tahun 2024 ini di tabel berikutnya. Nah, 2024. Sekarang sudah lebih skip, lupakan. Yang penting Anda tahu RKU-nya. Yang Anda lakukan 2024 itu terkoneksi dengan RKU besar. Dengan RKU yang kepanjang. Tapi Anda fokus pikirannya, jangan bercabang, jangan mikirin, khawatir, overthinking 2025 ngapain, 27 ngapain. Fokus 2024. Pindahkan yang warna merah ke sini. Pindahkan. Nah, sekarang Anda mulai menuliskan target-targetnya. Ini 14. Tahun kemarin saya melihat di jadwal saya ada 42 item, 42 program. Tahun 2023 itu. Tiap tahun saya naik, ada kadang-kadang pernah 20, 25, tahun kemarin 42. 42. Dan 80%-nya alhamdulillah tercapai gitu. Dengan membuat kayak gini. Anda tuliskan targetnya apa, agendanya apa, diklasifikasi dulu, dituliskan bulannya. Contoh ini, seorang mahasiswa bikin kayak gini. Mahasiswa S1, 20 program misalnya. Intelektualnya ada 6, bahasa Inggris, digital marketing, riset, writing skill, productive skill dengan LA Circle misalnya, statistik, bimbingan, berani retorika, confidence, komunikatif. Dia berlatih menahan lisan, akhlak. Spiritualnya qiyamul lail dan tilawah. Fisiknya lari dan yoga. Lihat, emosional, spiritual dan fisik. Spiritual dan fisik, lihat bulannya. Tiap hari kan? Setiap bulan kan? Januari sampai Desember. Jadi ada yang kode waktunya itu hanya 1 bulan tertentu, kayak nih. Bahasa Inggris nomor 1, hanya bulan Oktober. Digital marketing hanya bulan April. Sedangkan nomor 10 qiyamul lail dari Januari sampai Desember. Karena itu tiap hari rutin. Sekarang karir, lihat. Karir dia bisnis kuliner, skripsinya diberesin sama all shop. Tapi dia membagi waktu. Untuk bisnis kuliner akhir tahun. Skripsi dia Januari sampai Juli. All shopnya Agustus sampai Oktober. Jangan sampai dia lagi nulis skripsi Januari sampai Juli, all shop juga, bisnis kuliner juga. Setelah itu
di bulan November, Desember dia nganggur kosong. Salah perencanaan kan? Iya Pak. Jadi Anda bisa mengkalkulasi loh. Karir saya ini saya bagi-bagi waktunya. Jangan bertubrukan. Kontribusinya nih di BEM, ikut komunitas EC, bantu bisnis orang tua. Ini kontribusi sifatnya. Komunitas lingkungan, dibagi waktunya. Nah, sekarang masalahnya tabel ini tidak disusun berdasarkan waktu kan? Jadi kalau Anda ingin melihat agenda bulan Maret yang mana aja coba? Ada sih Pak di lobby dalam. Nah, tapi dalam nggak kelihatan sih sebenarnya. Banyak bukan? Yang aja. Dari yang Januari sampai Desember. 10, 11, 13 Masuk. Oke, siap. 19. Masuk. Ntar Anda kebayang nggak betapa rumit? kabarin aja Pak kalau udah di Karena keluar. Nah, ya. jadwal ini dibuat untuk mengetahui setiap aspek diri kita itu terisi gitu. Intelektual, secara klasifikatif. Tujuannya itu. Maka langkah terakhir dalam mengkonversi tabel ini menjadi ini. Menjadi planning per bulan. Maka isi tabel ini dimasukkan sesuai dengan kategori bulan seperti ini. Lihat. Siap? Nah, lihat. Lebih sederhana kan? Ada orang. Oh ya, yang makan. Isi tabel ini tuh persis dengan tabel sebelumnya. Tapi ketika Anda melihat, oh Januari itu saya hanya fokus pada kemolail, menahan lisan, lari, yoga, riset. Itu kapasitasnya. Kontribusinya skripsi aja. Jangan mikirin all shop, jangan mikirin kuliner, jangan mikir apa-apa. Kontribusinya bantu bisnis orang tua. Jangan mikirin BEM yang lain-lain. Makanya aku bingung, Ibu kenapa harus sama aku? Nanti Aku juga bingung mau gimana. kalau kamu mau ngajak saya ikutan BEM, nanti saya udah punya jadwal di bulan Agustus saya akan bantu BEM. Fokus, nggak distract. Nah, yang paling penting sekarang ini kita save buat training nanti. Detail-detailnya sangat mengasyikan training ini tuh. Yang jelas kawan-kawan menjaga porsinya agar tidak kebablasan nih. Fase emas kapasitas, fase kontribusi, fase karirnya itu harus tepat sahabat-sahabat. Jangan sampai kita salah proporsi. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Izin Kang. Ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin Kang boleh ya? Ya, singkat-singkat. Ya, yang pertama Kang, tadi kan ketika akan bercerita tentang RKW ini kan mengenai leadership atau tugas manusia sebagai pemimpin atau khalifah itu yaitu mengembangkan kapasitas diri yang bisa berkontribusi gitu, sehingga di setiap milestone itu berarti harus tetap ada aspek ini ya. Ya. Seperti itu mungkin Kang. Terima kasih. Yang pertama, anak-anak itu harus dibiasakan dikasih input tokoh-tokoh besar. Sangat impactful itu. Kalau orang nontonnya itu joget-joget yang seragam gitu kan, yang jadi army-nya, ya wajar. Saya nggak akan bilang alay ya. Tapi kayak gitulah pokoknya. Fragile itu. Ketika orang bacaannya itu tokoh-tokoh besar, orang-orang hebat, dia akan ingin seperti orang-orang hebat yang dia baca. Dan itu akan mengantarkan dia pada pencarian jati diri dan juga pencarian metodologi. Saya ingin jadi orang hebat kayak gitu. Saya ingat ketika awal-awal baca itu, saya baca buku-buku biografi tokoh-tokoh. Imam mazhab, Rockefeller, Isaac Newton, Einstein. Saya baca tokoh-tokoh hebat itu, dan itu saya ingin kayak mereka. Mencari jati diri itu. Awalnya saya ingin jadi
sebelum ingin jadi tentara, saya ingin jadi ahli kimia dan juga matematikawan gitu. Jadi saintis di situ. Karena saya pelajaran yang paling saya sukai dulu matematika dan kimia. IPA saya itu bukan IPS dulunya. Karena saya terlalu banyak baca Kenapa? biografi ilmuwan-ilmuwan Eropa gitu, Newton, Marie Curie gitu. Waktu Karena SMA malam itu. ininya. Tapi kan ternyata bukan di situ saya ininya kecenderungannya. Nah, anak-anak muda perlu dibiasakan membaca tokoh-tokoh besar, siapapun itu. Tokoh muslim, tokoh non-muslim. Akan terbentuk obsesinya dan dia akan mencari cara untuk bertumbuh. Yang kedua tentang milestone itu harus diisi apa? Jelas. Setiap tahapan usia harus terisi semuanya itu. Terus karirnya, kapasitasnya mentok. Karirnya akan mentok. Atau belajar terus peningkatan kapasitas tapi nggak memiliki langkah karir yang konkret. Dapur nggak ngebul bos. Nyumbang terus, kontribusi terus, semuanya digarap. Ngos-ngosan capek. Anda harus tahu bagaimana cara mencari income. Itu kawan-kawan ya. Nanti kalau saya udah kaya, baru saya akan Ibu jangan gitu. sudah pas nggak lagi, dia akan Semangat. beri dengan Semoga apapun yang dia besok punya, memberi kali. waktu, memberi tenaga, memberi solusi, memberi apapun lagi. Kalau punya uang dia akan memberi uang. Tapi kalau Anda tidak melatih jiwa kontributif dengan alasan saya lagi fokus dulu mengembangkan diri, saya nggak mau berkontribusi, nggak akan berkontribusi nanti. Yang saya akan berkontribusi nanti bagi umat ini ketika saya sudah matang, ketika Jangan ngomong siapa-siapa ya. kaya. Nah, itu hanya itu disebutnya Yang perlu semua orang tahu. Yang mana? Ya, tentang ini. Tentang Proyeknya ini. Kalau tidak bisa menggoda kita kepada maksiat, dia akan menggoda kita untuk menunda kebaikan. Tidak kebablasan. Kontribusi penting, tapi hanya 20% aja. Yang lain adalah pengembangan diri. Jelaskan dengan lebih detail di training live. Aduh, jelek banget sih. ya. Ngapain? Gak usah lah. Aku nyebar ya. Ribet banget sih. Ya Allah, kerjaan ini. Ibu deg-degan ya? Iyalah. Ibu tapi kalau lantai 1 dia sepi loh. Kayaknya ya, di lantai dasar itu ya. Kan ketutup sama ini juga kan yang dibenerin kan. Bukan, kalau yang di lantai dasar kan ada lebihnya tuh. Itu masih ada orang. Tapi di sininya yang tempat minum. Iya, tapi kan masih ada orang. Ada yang ketutup di sini. Maksud aku jangan di lantai 1 tempat makan. Itu nggak ada siapa-siapa. Dalam sebuah catatan Yaumul Hisab
Yang tadi kita tempat makan detail kan lantai 1 dipertanyakan. kan? Boleh apa di situ? Bukan, janganlah. Iya di lobi kan, yang di sebelah sini kan? Iya kan? Lobby aja lobby. Dia suaranya kecil juga kok. Alhamdulillah, sesi pertanyaan Bu, pertama kita apa jangan-jangan sudah tadi kita gak mau lalui vlog ya, gara-gara parasut teman-teman. ya? Luar biasa mantap ya Mungkin. penjelasan Aku bilang juga apa? penjelasan materi yang disampaikan Kang. So, kalau ada yang mau sharing-sharing juga bisa. Gimana teman-teman? Siapa? Jadi makin mantap ya. Tadi penjelasan Kang L detail banget. Mulai dari ngisi Oke, siap ya Pak. bakat, interest, kemudian irisannya jadi passion, kemudian dari passion Good luck. ada project konkret, dari project-project yang kita usulkan itu kita istikharahkan sampai ketemu satu RKU yang benar-benar mantap. Luar biasa ya materi yang disampaikan Kang El tadi. Setelah ini nanti kita setelah istirahat, nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, nanti kita record dan akan dikumpulkan oleh panitia. Recording in progress.